Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika menemukan kejanggalan saat bertemu dengan Ratu Racun pada pertemuan kedua dan ketiga. Titik terang mulai ada saat Andika berasumsi bahwa Ratu Racun ternyata ada dua orang. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sekitar 3 pekan yang lalu, seorang wanita berpakaian serba hitam serta berambut panjang seperti Mayang Sari datang ke perguruan mereka. Bedanya, wanita yang mengaku Ratu Racun itu mengenakan cadar berwarna merah darah. Di perguruan itulah orang yang mengaku Ratu Racun membantai beberapa murid muda dengan ganas. Kejar-mengejar terus terjadi sampai melewati lereng-lereng bukit berliku yang curam bagai liukan ular liar. Mereka terus menerabas semak belukar dan kelebatan ilalang. Di dunia persilatan, kesaktian Ratu Racun memang mampu menggetarkan setiap orang. Terlebih, kehebatannya dalam hal racun. Namun untuk ilmu lari cepat, Mayang Sari tampaknya tidak jauh berbeda dengan para pendekar dari perguruan Elang Merah. Terbukti, hingga saat itu dia belum juga mampu meloloskan diri dari kejaran. "Berhenti kau, perempuan jahat! Berhenti! Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Telinga Mayang Sari menangkap teriakan-teriakan murka itu. Ditilik dari kekuatan suaranya, tampaknya para pengejar semakin dekat. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi tegang. Peluh dingin mulai membasahi keningnya yang halus. Dia sendiri sebenarnya tidak takut kalau terpaksa harus bertempur. Biar bagaimanapun, hatinya tak perlu gentar karena merasa tak pernah berbuat salah sedikit pun. Tapi selaku wanita, perasaannya yang rapuh dan peka tidak bisa dibohongi. Tanpa pernah dikehendaki sama sekali, timbul rasa gentar pula di hatinya. Dalam kekalutan yang mulai menggerayangi dirinya, napas wanita itu menjadi tak teratur. Dadanya terasa hendak pecah akibat mengerahkan seluruh kemampuan lari cepat. Apalagi jika telinganya makin sering dilabrak teriakan murka para pengejar. "Hei jelek, kemanapun kau lari, kami tak akan berhenti mengejar," ancam seorang pengejar penuh kegeraman. "Ini pasti fitnah yang sengaja dilakukan seseorang pada diriku," bisik Mayang Sari dengan napas memburu. Untuk beberapa saat, dia berhenti di balik bongkahan batu sebesar kerbau yang bisa untuk menyembunyikan tubuhnya. "Tapi, manusia resek mana yang ingin memfitnahku?" lanjut wanita itu bertanya pada diri sendiri. Mayang Sari menanti tegang di tempat persembunyiannya. Untuk menarik napas saja rasanya amat sulit baginya. Dia begitu khawatir persembunyiannya akan tercium para pendekar dari perguruan Elang Merah yang tentunya berhasrat merencahnya hidup-hidup. Tiba-tiba, jeritan tertahan terlepas dari mulut Mayang Sari. Benar-benar amat tertahan karena mulutnya dibekap seseorang. Menyadari ada seseorang yang menyergapnya, Mayang Sari berusaha memberontak. Nalurinya langsung memerintah untuk mengerahkan tenaga dalam agar sergapan seseorang di belakangnya dapat dimentahkan. Sayang,
tangan kekar yang kini mendekap mulut serta merengkuh kuat pinggangnya ternyata memiliki tenaga jauh lebih besar. Akibatnya, dia hanya bisa merasakan sakit pada bagian tubuh yang dijepit. Untunglah, kedua tangan Mayang Sari luput dari jepitan tangan kekar itu. Dengan begitu, dia masih punya kesempatan untuk menyikut disertai tenaga dalam penuh. Baru saja niatnya hendak dilaksanakan, lagi-lagi si penyergap mendahuluinya. Dari mulut Mayang Sari, tangan kekar itu bergerak lincah ke belakang leher melepaskan totokan. Tuk, tuk. Mayang Sari hanya sempat memekik kecil, lalu tubuhnya seperti kehilangan seluruh tulang belulang. Tubuhnya lunglai, tanpa tenaga sama sekali. Yang dapat dilakukannya saat itu hanya menggerakkan sepasang kelopak matanya dalam kekhawatiran memuncak. Sesaat kemudian, tubuhnya terasa dibawa lari dalam kecepatan tinggi. Sementara, telinganya sayup-sayup mendengar siulan orang yang membopongnya yang terdengar aneh. Karena iramanya seperti lagu anak-anak kecil yang biasa dinyanyikan pada malam bulan purnama. Mayang Sari tidak habis pikir dengan keganjilan tingkah orang yang menyergapnya. Kalau menilai dari cara menyergapnya tadi, bisa dipastikan orang itu tidak bisa dianggap sembarangan. Bahkan bisa jadi adalah tokoh kelas atas dunia persilatan. Tapi kalau mendengar siulannya yang terdengar riang dan lucu, perempuan itu jadi menimbang 1000 kali untuk menyebutnya sebagai tokoh yang disegani. Tentu saja Mayang Sari dibuat bingung melihat keganjilan tingkah orang yang menyergapnya. Memang, orang itu tak lain pendekar Slebor, pendekar muda yang akan sakit gigi kalau tidak bertingkah sedikit gila. Kau jangan ketiduran ya, mentang-mentang keenakan sedang kubopong. Bukan apa-apa, aku hanya takut kalau kau ngompol. Ngompolin aku. Telinga Mayang Sari kembali menangkap keganjilan. Ngompol katanya. Orang ini begal apa pemain ludruk? Aku pernah mendengar suaranya. Di mana ya? Tanya perempuan itu dalam hati. Di tengah padang ilalang yang tumbuh tinggi, pendekar Slebor menghentikan larinya untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang perguruan Elang Merah. Andika hanya ingin menjaga kemungkinan kalau para pengejar Mayang Sari sampai di tempat itu. Meski sebenarnya mereka telah jauh tertinggal di belakang sana. Memang tidak mungkin bagi mereka untuk bisa mengejar pendekar Slebor yang ilmu lari cepatnya hanya bisa ditandingi beberapa gelintir tokoh persilatan kelas atas. Nah, sekarang kau bisa sedikit lega. Gumam pendekar Slebor seraya menurunkan tubuh wanita itu dari bahunya. Di bawah siraman sinar bulan, Mayang Sari dapat melihat wajah orang yang telah menyergapnya. Ternyata hanya seorang pemuda tampan berambut gondrong, tak teratur, yang berpakaian hijau pupus dengan kain bercorak papan catur tersampir di pundaknya. Bibirnya memperlihatkan senyum yang berkesan ketolol-tololan. Kau? Ujar Mayang Sari singkat setelah mengenali Andika. Iya, ini aku. Kau terkejut? Tanya Andika santai. Mayang Sari menghempas napas. Dadanya sejak tadi terasa ingin pecah karena tegang, mendadak lega. Rasanya dia baru saja terbebas dari himpitan 2 gunung raksasa. Kenapa mengentak napas seperti itu? Lega, karena bisa lepas dari kejaran orang-orang yang sudah mata gelap. Sambung Andika sambil menempatkan tubuh di sisi Mayang Sari yang masih lunglai. Sementara wanita itu hanya diam saja, seraya mengucapkan syukur dalam hati. Makanya, jangan suka mempermainkan orang. Aku sudah berusaha menolongmu dari hukuman 3 pendekar yang mungkin masih pingsan di penginapan itu. Tapi kau malah melarikan diri begitu saja. Lanjut Andika,
seperti tidak peduli dengan keadaan Mayang Sari. Buat apa menunggu lebih lama? Toh, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, saut Mayang Sari dengan nada jengkel. Dan buat apa pula kau menunggu lebih lama? Aku? Menunggu apa? Tanya Andika tak mengerti. Bebaskan aku. Ada jangkrik yang masuk ke dalam pakaianku, bentak Mayang Sari kalap. Oh, maaf. Aku lupa kalau kau masih tertotok, sesal Andika dengan wajah sungguh-sungguh. Tapi selanjutnya, Andika malah kelihatan bingung, yang membuat kepala Mayang Sari nyaris pecah karena jengkel. Di bagian mana jangkrik kurang ajar itu masuk? Biar aku bantu mengusirnya. Lanjut Pendekar Slebor. Ku bilang, bebaskan aku. Aku tak perlu pertolonganmu yang lain. Apa kau tuli? Hardik Mayang Sari kembali. Matanya membesar akibat kedongkolannya yang mencapai ubun-ubun. Iya, akan kubebaskan, ujar Andika. Kemudian tangannya bergerak ke bagian belakang kepala Mayang Sari. Tuk. Satu totokan jari tunjuk Andika membebaskan wanita berusia sekitar 25 tahun itu dari pengaruh totokannya. Setelah merasa otot-ototnya dapat digerakkan kembali, Mayang Sari segera bangkit. Kau tak mengucapkan terima kasih padaku, usik Andika tatkala melihat wanita ayu itu menepuk-nepuk pakaian yang dikotori ilalang kering, sekaligus mengenyahkan seekor jangkrik iseng yang masuk ke balik bajunya. Mayang Sari tak menanggapi ucapan Andika barusan. Malah kakinya melangkah pergi dengan wajah cemberut. Mau kemana kau? Seru Andika. Pemuda itu segera bangkit menyusul Mayang Sari. Bukan urusanmu, jawab Mayang Sari acuh. Tapi aku punya urusan denganmu, serga Andika. Sementara Pendekar Slebor berusaha menjajarkan langkah di sisi Mayang Sari yang terus berjalan dengan langkah terbanting. Aku tak peduli, jawab Mayang Sari kembali, tetap dingin. Sungguh, ini soal seseorang yang hendak memfitnahmu tentang seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai dirimu, tentang Nyi Roro Weni. Tutur Andika lagi. Mendadak, Mayang Sari menghentikan langkah. Kau tadi menyebut Nyi Roro Weni? Tanya wanita itu dengan alis berkerut. Tanda perhatiannya timbul tiba-tiba. Nama yang baru saja disebutkan Andika memang amat berkaitan erat dengan dirinya. Apa ya begitu? Tanya Andika pura-pura. Timbul kenakalan Pendekar Slebor. Sebagai seorang yang pernah besar sebagai gelandangan brengsek kota Praja, Mayang Sari menaikkan pangkal hidungnya. Hatinya mulai gusar dengan sikap Andika yang terasa terlalu meremehkan dirinya. Kau jangan coba-coba main-main denganku ya, tutup Mayang Sari seraya menyipitkan mata. Tadi katanya kau tidak peduli, ucap Andika tenang. Sekarang aku peduli. Sekarang aku yang tidak peduli. Mata bulat Mayang Sari berkilat gusar. Dipertemukannya sepasang bola matanya dengan mata Andika, tepat ke manik-maniknya. Pandangannya seakan hendak melalap bulat-bulat tubuh Andika. Sebenarnya kau berdiri di pihak mana? Aku atau Nyi Roro Weni? Tanya Mayang Sari seperti mendesis. Apa maksudmu? Balik Andika masih tetap acuh. Satu alis mata hitamnya terangkat tinggi-tinggi. Aku curiga kau justru kaki tangan Roro Weni.
Si rese itu. Itu artinya, aku bisa saja melumatmu dengan racunku sekarang juga. Ancam Mayang Sari tidak main-main. Andika menggaruk-garuk kepala meski tidak gatal. Tampaknya kau mulai sebel padaku ya, kata Andika enteng. Ya, daripada aku keracunan, lebih baik menjawab pertanyaanmu. Apa yang ingin kau tanyakan tadi? Apa hubungannya Nyi Roro Kweni dengan orang yang hendak mau fitnahku? Tanya Mayang Sari bergegas. Kau tidak bisa sedikit menduga. Jangan bertele-tele. Baik. Nyi Roro Kweni telah menyamar sebagai dirimu. Dia menghabisi puluhan orang tak bersalah dengan telengas. Lalu dia mengaku sebagai Ratu Racun, sebagai dirimu. Bedanya, dia mengenakan cadar merah dalam setiap pembantaian yang dilakukannya. Tutur Andika menjelaskan. Bagaimana kau bisa tidak terkecoh oleh Nyi Roro Kweni, sementara banyak pendekar aliran putih lain bisa tertipu? Tanya Mayang Sari curiga. Kau masih tetap mencurigai aku rupanya. Tapi kalau kau ingin tahu juga, akan kujawab. Yang jelas, aku tahu perempuan yang hendak memfitnahmu itu adalah Nyi Roro Kweni. Kemudian Andika pun menceritakan seluruh kejadian yang membawanya pada kesimpulan itu. Bagaimana dia pernah bertarung melawan Ratu Racun yang bercadar merah. Juga dijelaskan bagaimana dia dapat melihat perbedaan antara Ratu Racun yang pernah bertempur dengannya itu dengan Ratu Racun yang kini dikenalnya. Waktu kau menghabisi Rawe Genggong dan anak buahnya di hutan Watu Abang, aku tak sempat melihat wajahmu. Kelebetan hutan itu tak memberi kesempatan untuk melihat wajahmu, tapi aku melihat sesuatu yang tak dimiliki Ratu Racun bercadar merah. Tutur Andika penuh keyakinan. Apa itu? Mata Andika melirik ke bagian pinggang Mayang Sari. Gerangan, apa yang dilihat Andika di pinggang Mayang Sari? Bikin penasaran ya? Saran kami, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.